Jadi mari kita kerjakan. Di sini kita punya rangkaian ya, RLC dengan R-nya adalah 8 ohm, L-nya adalah 32 mH, C-nya adalah 800 mikrofarad. Kemudian di sini ada persamaan dari V atau tegangan. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita perlu memastikan itu sudah sesuai dengan satuan standarnya. R-nya itu kita berubah dulu, lihat, oh udah 8 ohm, maka ya sudah tetap 8 ohm. Kemudian L-nya tadi kan 32 mH, maka kita perlu rubah ke Henry. Caranya adalah dengan mengalikannya dengan 10 pangkat min 3, karena mili ke Henry itu kan naik 3 gitu ya. C itu adalah tadi kan 800 mikrofarad, maka kita rubah jadi farad. Caranya adalah dengan dikali 10 pangkat min 6. Kemudian di sini ada 2 nol, ini ada min 6, jadinya nanti kan mengurangi ya, jadi min 4. 8 dikali 10 pangkat min 4 farad. Kemudian pertanyaan pertama tentang impedansi rangkaian atau Z ya. Nah, untuk mencari Z itu kita perlu untuk mencari XL dan XC dulu. XL kita cari dengan omega dikali L, yaitu adalah 125, atau omeganya tadi dapat dari persamaan V, yaitu adalah 125 dikali dengan 32 dikali dengan 10 pangkat min 3 ya, dari sini. Hasilnya nanti kalau dikali adalah 4000 dikali dengan 10 pangkat min 3, ini nolnya ada 3, di sini pangkat min 3, sekarang menghilangkan jadi 4 ohm. Kemudian XC itu adalah 1 per omega dikali C, sama dengan 1 per 125 dikali 8 dikali 10 pangkat min 4 dari sini ya. Nah, 125 kali 8 itu hasilnya adalah 1000 atau 10 pangkat 3. 10 pangkat min 4-nya tadi yang di sini kita naikkan jadi positif ya. Nah, 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3 itu hasilnya adalah 10. Oke, karena 4 dikurangi 3 kan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 berdasarkan pada 10 ohm. Nah, Z-nya itu adalah L kuadrat plus XL min XC kuadrat. 8 R-nya 8 kuadrat plus XL-nya adalah 4, XC-nya adalah 10. Dipangkatkan nanti hasilnya adalah akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 ohm. Kemudian sifat rangkaiannya kita melihat daripada XL dan XC-nya nilainya. Nah, XL-nya jadikan 4 ohm, XC-nya adalah 10 ohm. Nah, ini ternyata dia itu XL-nya kurang dari XC. Oke. Nah, maka dia itu sifatnya adalah kapasitif. Oke. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang D, yaitu kuat arus maksimum pada rangkaian. Kuat arus maksimum pada rangkaian kita pakai hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Maka kalau mencari I itu adalah V bagi R. Nah, karena kita di RLC, maka R-nya diganti dengan Z. Kemudian karena ini maksimum, maka V-nya juga harus maksimum. Berarti VM dibagi Z. VM dari mana? VM daripada rangkaian tadi, persamaan ya, persamaan di V. Tadi yang amplitudo 120 ini, 120 dibagi 10. Oke. Nah, itu adalah 12 ampere hasilnya. Tegangan maksimum itu pada tiap komponen itu nanti berarti ada VR max, VL max atau VC max. Itu berarti pada masing-masing komponennya tadi, resistor, induktor dan kapasitor. Untuk VR max itu tetap pakai hukum ohm VIR ya. Karena ini R berarti kita pakai R. I maksimum tadi udah ada 12 dikali 8. R-nya ya adalah 96 volt. Kemudian I maksimumnya itu adalah tadi 12 dikali dengan 4 ya, XL-nya 4 kan tadi, berarti 48 volt. Kemudian VC itu juga sama, I maksimum dikali dengan XC ya, karena kita nyarinya di C, R-nya dikali dengan C atau hambatan pada C. Nah, kemudian adalah tadi 12 I maksimumnya dikalikan dengan C-nya, XC-nya yaitu adalah 10, berarti 120 volt. Kemudian pada Vmax ya, Vmax pada rangkaian RL berarti nanti rumusnya adalah kayak tadi impedansi, cuma diganti dengan V karena ini adalah V. RL berarti ya R kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Oke. Nah, jadinya adalah akar daripada VR-nya tadi 96 kuadrat plus VL-nya adalah 48 kuadrat. Hasilnya nanti kalau dihitung itu adalah akar daripada 11520 ya. Nanti itu sekitar kalau di kalkulator itu sekitar 107,3 volt. Oke. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Vmax pada rangkaian LC. Nah, pada rangkaian LC nanti sebenarnya rumus aslinya itu seperti ini, adalah akar dari VL kurangi VC kuadrat. Oke. Nah, karena di sini itu akar ya, akar 2 ya, akar 2, kemudian di sini adalah pangkat 2, maka dia bisa saling menghilangkan. Nanti kita bisa langsung tulis yaitu VL min VC. VL-nya tadi adalah 48
VC-nya itu adalah 120. Kalau kita kurangi nanti adalah minus 72. Minus ini kenapa? Minus ini karena dia itu kapasitif. Berarti V-nya ketinggalan. Oke. Nah, Vmax antara A sampai D. A sampai D, tadi ini A sampai D, berarti kan ada R, ada L, ada C. Berarti nanti untuk V A sampai D itu akan sama juga dengan V R L C, ya. Nah, ini nanti pakai rumus yang asli kayak impedansi. Cuma nanti itu kita kasih V R kuadrat plus V L minus V C kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita masukkan tadi akarnya, VR-nya berapa tadi? 48. VR-nya adalah 96 ditambah dengan VL min VC. VL min VC jadi 72 kuadrat minus, ya. Nah, ini kalau kita hitung nanti akan mendapatkan hasil daripada VRLC berapa, gitu ya. Nah, kemudian daya semu. Nah, daya semu atau P semu itu kita hitung dengan I efektif atau IFF kuadrat dikalikan dengan Z atau impedansi. Kemudian IFF itu kita bisa cari dengan I maksimum dibagi dengan akar 2 dikalikan dengan Z. Ya, ingat ini harus dikuadratkan, ingat. Nah, kemudian berarti I maksimumnya tadi berapa? I maksimumnya tadi adalah 12, ya. Berarti kan 12 dibagi dengan akar 2 kuadrat dikali dengan Z-nya. Z-nya tadi adalah 10. Kita kalikan dengan 10. Nah, berarti kan ini kita atas kita kuadratkan, bawah kita kuadratkan jadi 144 dibagi dengan akar 2 kuadratkan jadi 2 dikali dengan 10. Berarti kan 10 bagi 2 adalah 5. Nah, 10 bagi 2 adalah 5, berarti dikalikan dengan 144. Oke, dikalikan dengan 144 nanti akan mendapatkan hasil daripada P semu, ya, yaitu adalah 720 watt. Oke, kemudian daya nyata. Daya nyata itu apa? Sama rumusnya I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Nah, bedanya ini, kalau ini adalah dikali dengan Z, ini adalah dikali dengan R. Nah, I efektif tadi udah kita hitung, I maksimum dibagi akar 2, hasilnya adalah 144/2. Jadi kita bisa pakai, nggak usah ngitung ulang, pakai yang ngitung gitu ya. Nah, R-nya tadi adalah berapa tadi ya? 8. Oke, berarti adalah 144, ya. Ini sama ini kan dapat 4. 4 dikali 144 itu adalah sekitar 576, ya. Nah, kemudian kita ke beda fase. Beda fase itu kita hitungnya biasanya sebenarnya mau pakai sin, tan, cos boleh, tetapi biasanya kita pakai tan. Tan dari siapa? Tan theta daripada XL min XC. Ini selalu seperti ini, pasti seperti ini. Oke. Nah, XL-nya nanti itu adalah XL min XC-nya itu nanti adalah 4 dikurangi 10 sesuai tadi yang ada di depan dibagi dengan R-nya adalah 8. Hasilnya nanti adalah minus 6/8 sama dengan minus 3/4. Kemudian kita berubah. Tadi ini kan kita mau mencari beda fase, berarti kan sudutnya atau tetanya ini bisa juga disebut sebagai V, ya, terserah mau theta ini atau pakai V gini juga boleh sebenarnya. Nah, arc tan daripada ini minus 3/4, jadi kita nyari sudutnya. Oke, nyari sudutnya 3/4 itu nanti kalau kita di matematika itu biasanya dibulatkan menjadi minus 37 derajat. Loh, kok minus boleh? Boleh, ini minus ini karena dia sifatnya adalah kapasitif. Oke, nah kemudian kita ke faktor daya. Faktor daya itu rumusnya gampang banget, yaitu adalah R dibagi dengan Z. Ya, R dibagi dengan Z. Oke, nah R-nya berapa tadi? R-nya itu tadi adalah 8, ya, dibagi dengan 10 adalah, kita sederhanakan, usahakan jangan dibuat koma, sederhanakan bagi dengan 2 yaitu 4/5. Udah, ini faktor dayanya. Nah, kemudian persamaan kuat arus. Sebelum kita menentukan persamaan kuat arus, kita perlu menentukan tadi sifatnya. Sifatnya adalah rangkaiannya induktif. Nah, kalau induktif, I-nya ngapain? I-nya ini adalah mendahului.
Nah, mendahului, kalau dia itu mendahului, maka dia nanti sudutnya ditambah. Sudutnya ditambah. Oke, nanti maksudnya apa? Kita masuk ke ini dulu, nanti ke persamaan. I sama dengan I max sin omega T. Nah, ini maksudnya plus ini nih. Plus theta. Tetanya yang mana? Tetanya yang tadi kita hitung. Oh, minus 37 derajat. Dah, kita masukkan I maksimumnya tadi adalah 12 sin omeganya tadi adalah 125 T ya, plus tetanya tadi dari sini minus 37 derajat. Udah, stop sampai sini saja, sudah selesai. Nah, kemudian gambar diagram Fasor, itu nanti kita ngikutin XL-nya, XC dan R. XL tadi itu kan nanti itu kesepakatannya, ini sudah patokannya gini, dia itu ke atas, kemudian XC-nya itu ke bawah, R-nya itu ke kanan. Nah, ini tadi kita lihat angkanya untuk menentukan nanti panjang pendeknya. Jadi kalau semakin panjang nanti dia angkanya semakin besar. Misalnya XL-nya tadi itu adalah 4 ohm, XC-nya itu adalah 10 ohm, R-nya itu adalah 8 ohm. Berarti ini karena ini kan paling pendek, berarti nanti panahnya paling pendek. Sementara ini paling panjang, maka dia panahnya paling panjang. Nanti kita lihat di contohnya. Nah, pertama kita tadi XL ke atas, kita gambar saja XL ke atas. Kita bikin titik dulu untuk sebagai patokan, terus ke atas. Karena dia cuma paling pendek, ya udah pendek aja gitu ya. Nah, kemudian kita ke XC. XC itu kan panjang, paling panjang karena 10 ya. Nanti kita bikin panahnya panjang. Nah, ya. Oke, ini XC. Kemudian kita kepada R. R itu ke kanan. Dari mana? Dari titiknya. Tadi itu 8 ada di tengah-tengah, jadi ya agak panjang tapi juga nggak terlalu pendek gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini tadi kita kasih nama juga ya. X, L, X, C, dan R. Nah, ini perhatikan, karena dia itu berlawanan, yang XL ke atas, yang XC ke bawah, maka dia itu akan dikurangi. Jadi XL min XC. XL min XC nanti kita bikin panah aja ya. Karena namanya dikurangi ya. Nanti panahnya itu pasti ada di antara ini panjangnya ya. Dia akan lebih panjang daripada XL, akan lebih pendek daripada XC karena dikurangi. Terus kemana? Ke bawah atau ke atas? Karena ini tadi hasilnya adalah negatif ya. Jadi lihat bahwa XL min XC itu kan ini ya. 4 dikurangi 10, hasilnya berapa? Negatif 6. Negatif 6 itu kan negatif ya, maka dia ke bawah. Oke, gambar aja di sini ke bawah. Set. Dah. Oke. Nah, kemudian cara gambar Z-nya atau resultannya kita bikin ini saja. Kita temukan ujung-ujung ini. Dah, lalu kita gambarkan panah ke sini. Sudah selesai Z. Oke. Kalau nanti bikin V, misal bikin diagram Fasor dari tegangan, yaitu sama, tinggal diganti saja VR gitu ya. Ini jadi VR gitu ya. Kemudian ini jadi R, kemudian ini jadi VC ya. Nah, ini nanti tetap ini jadinya adalah VL min VC, sama saja. Kemudian ada ini, nah ini nanti adalah resultannya berupa V. Oke, nanti sama. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pembahasannya. Terima kasih.